Jadi aku pernah ada di situasi itu. Cuma mungkin dengan kapasitas diri yang berbeda ya. Iya. Ya. Jadi waktu itu orang kumpul karena ada superstar yang bikin Itu sih. tempat kebaktian nih, namanya Frankie Siombing, dan di situ ada Fiona Pais, ada One Way Band, ada semuanya ngumpul di situ. Superstarnya semua ada di situ. Jadi orang ngumpul karena superstar. Iya. Nah yang sekarang aku menjalaninya kayak, kok lo mau ngumpul ya kan nih jatuh loh. Mantan nih. Udah bukan Penjahat superstar loh, lagi udah bukan ya. superstar loh. Kalau mau dengerin gua ngomong ya, kalau mau digembalakan ya. Jadi aku ngeliat, aku menggembalakannya dengan hati yang penuh kasih karunia, karena ngelihat kasih karunia Tuhan yang aku rasain. Orang-orang ini adalah orang-orang yang perlu terima kasih karunia. Jadi kayaknya, oh ini sih udah waktunya Tuhan. Halo sahabat Bible and Coffee, kita jumpa lagi tetap dengan legend kita ya. Edisi spesial legend hari ini ya. Wow, dan Anda ya yang belum nonton episode sebelumnya Sangat nonton. recommended. Sangat recommended ya. Anda harus tonton. Kita kupas tuntas mengenai kehidupan Dunia pribadi. pelayanan ya. Saya aja sampai tercengang-cengang sahabat Bible and Coffee ya. Nah, bagaimana Pastor Anthony, kali ini kita mau bahas apa nih? Oke, Ya. jadi pertama-tama mungkin thank you Bang Frankie ya. Part pertama luar biasa banget ya. Aku pribadi sangat diberkatin, belajar banyak sekali, khususnya sebagai pelayan Tuhan yang jauh lebih muda ya. Kayaknya perlu dengar-dengar pengalaman-pengalaman seperti itu untuk kita belajar. Jadi sampai kopinya kita mesti nambah nih cangkir kedua. Ambil gitu ya. ya teman-teman sekalian. Dan kita belum pulang mandi nih ceritanya kan. Baju masih sama. Yang belum nonton part satunya recommended untuk nonton. Untuk nonton episode yang Jadi sebelumnya ya. mungkin yang pertama kemarin tadi kita udah bahas banyak tentang pengalaman awal-awal pelayanan Bang Frankie dulu. Iya. Itu. Nah hari ini yang part kedua ini kali ini mungkin kita akan banyak belajar tentang kehidupan pelayanan Bang Frankie yang Khusus sekarang pelayanan mungkin di yang gereja sekarang ya, Iya. tentang pelayanan khusus. Nah, sesuai judulnya, topik kita yang di podcast kali ini kan kita akan banyak bahas tentang bagaimana kita melayani Tuhan dalam waktu yang lama, gitu, through all the ups and downs. Nah, konteksnya kalau sekarang kan kita udah sama nih Bang Frankie. Kita kalau yang part pertama bahas tentang present worship, jadi worship leader segala macam tuh dunia yang berbeda buat saya gitu ya. Tapi kalau yang di part kedua ini mungkin udah mulai sama nih. Pastoral gitu ya. Konteksnya dalam penggembalakan gereja. Nah, tentunya kita sering sekali ngalamin yang mungkin namanya burnout, mungkin ya capek lelah gitu. Kadang kita sendiri pun juga sering cerita satu sama lain. Ada waktunya di mana kita itu sama sekali rasanya nggak pengen khotbah apa juga bingung gitu kan ya, gitulah ya, ada masa-masa seperti itu. Nah mungkin kita akan banyak bahas seputar itu gitu. Nah tadi waktu masih off the record tadi Pastor Henry sempat ngajuin sebuah pertanyaan yang menurut aku bagus banget, dan mungkin kita mulai dari situ dulu ya. Mulai dari situ tadi Pastor Henry bilang gitu, tanya ke Bang Frankie gitu ya, berarti pengalaman yang dulu Bang Frankie pernah alamin, yang di part pertama kita udah ceritain tuh tadi ya, through all the downs, mostly downs-nya kan, kebanyakan downs-nya itu ngebentuk Bang Frankie sekarang gitu, sebagai seorang yang hidupin panggilan Tuhan sekarang. Bahkan Bang Frankie bilang kalau nggak pernah ngalamin itu dulu mungkin nggak mampu untuk bisa menghidupi panggilan Tuhan sekarang sebagai seorang gembala. Nah mungkin bisa mulai dari situ. Ya, jadi mungkin cerita sedikit. Keterpurukannya Bang Frankie tadi bilang 8 tahun. Iya. Apakah itu mempersiapkan Iya. Bang Frankie untuk sekarang dalam Adula Ministry? Iya, pasti ya. Jadi aku ngelihat kalau aku tidak pernah mengalami benar-benar apa itu kasih karunia, nggak cuma dari khotbah, nggak cuma dari buku. Iya. Jadi benar-benar kayak orang yang, ini benar Tuhan nih, gue dikasih kesempatan ini nih. Itu kayak orang yang baru bangun dari tidur, tau gak sih? Tidur yang lama gitu Kayak, kan? Masih bisa nih, masih pantas gue, masih layak. Iya. Kan dulu selama ini kita dengar kasih karunia kayak khotbah pendeta, Teori baca ya. bukunya. But when you
experience Yeah. grace. Wah, That's itu different. beda sih. Different. Ya. Beda. Kita memandang Tuhan berbeda, kita memandang manusia berbeda. Kayak nggak ada yang lebih hancur dari gua. Jadi kalau dengar cerita orang, ya belum loh. Udah pernah dimaki-maki se-Indonesia? Belum. Oke, saya sudah ada di situ. Gitu kan. Jadi I can feel you, bisa ngerasain gitu. Iya. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang dulu udah pernah dialamin itu, yang mungkin dulu waktu ngalamin kan kayak ini kelam banget ya, ini hancur banget ya, itu ternyata mempersiapkan kapasitas Bang Frankie ya, kapasitas hati, Betul. kapasitas rohani juga, kapasitas pikiran yang Bang Frankie mungkin ternyata perlukan nih sekarang, Betul. gitu ya, baru bisa Pelayanan kelihatannya yang itu sekarang ya. Iya. Betul. Ya. Ini saya bisa lihat bahwa Tuhan bekerja dalam cara yang misterius, yang Bang Frankie juga nggak rasa, sadar, imani pun tidak kan. Dalam 8 tahun vakum terpuruk itu Tuhan lagi persiapkan hambanya. Keren sih, keren. Ya, aku juga jadi ingat juga ceritanya Petrus kan. Petrus setelah dia nyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dia harus ngalamin itu dulu kan. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang ke dia di pinggir danau, baru Tuhan Yesus tanya ke dia kan, apakah engkau mengasihi aku? Keren. Kalau dia nggak pernah ngalamin kasihnya Tuhan Yesus, dia nggak tahu apa artinya itu mengasihi Betul. jemaat Tuhan. Karena Domba-domba kita bilang Tuhan. dan inilah kasih itu bukan kamu yang mengasihi aku, Iya. Aku ya. tapi aku yang mengasihi kamu. Saya seringkali kalau doa atau mau khotbah, saya seringkali kutip Tuhan berbicara bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu dan mengecewakan. Setelah dengar ceritanya Bang Frankie ini baru aku ngerti ayat itu. Ya. Yang benar dia nggak pernah ninggalin. Iya kan? Ya. Kita mungkin dalam tindakan kita dorong dia, nolak dia kan gitu kan. Lu jangan dekat-dekat gua udah hancur banget nih. Tapi dia tetap pegang janjinya, tidak pernah. Iya. Karena ini bukti banget bahwa Tuhan tidak meninggalkan, dia mempersiapkan untuk adu langit istrinya. Ya. Nah, tujuan aku tanya pertanyaan ini sebenarnya kan yang pertama kita harus mungkin ya kita bisa mulai di sini dulu ya, bahwa kita butuh pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan dulu sebelum kita masuk di dalam pelayanan. Ya. Nah, tapi setelah kita mengalami itu semua, bukan berarti setelah itu perjalanan ini mulus. Betul. Nah, mungkin itu yang kita perlu bahas ya gitu ya. Karena mungkin banyak orang, kalau kita ngalamin di jemaat pun ya, kadang ada pemikiran-pemikiran yang jemaat itu kadang-kadang ngelihat pendeta itu sebagai seorang yang kebal sama yang namanya tuh masalah hidup, problematika hidup. Ya, seakan-akan kayak hamba Tuhan itu adalah seorang yang harus selalu kuat, selalu semangat, selalu rajin gitu ya. Bahkan ada lagunya kan itu tadi ya kita Jangan lelah. nyanyiin di awal gitu ya. Gak boleh lelah dalam melayani Tuhan, gak boleh kendor. Mungkin pakai ayat Roma ini juga kan, Tetap Roma 12 menyala-nyala. ya, Roma 12 ayat Tetap 11 menyala-nyala. kan itu ya. Janganlah rohmu kendor, biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan Menyala-nyala. melayani Tuhan. Jadi seakan-akan kayak kehidupan hamba Tuhan tuh kayak Superman gitu loh. Nah Iya. itu apakah benar seperti itu Bang Frankie? Iya, orang pasti punya ekspektasi karena kita kan mengajar ya. Lu jangan cuma bisa ngajarin doang dong. Iya. Kita harus lihat lu ada dalam posisi yang oke Ideal, terus. ideal. Ini ideal, posisi ideal. Nah itu yang dulu aku anggap kenapa aku bisa menerima semua kutukan apa segala macam, karena memang orang-orang seperti kita yang ada di pelayanan ekspektasinya tinggi. Iya. Nggak usah kita, anak kita cat rambut aja kita disalahin. Orang Anak lu cat rambutnya warna biru tuh. bapaknya pendeta. Iya. Oh. Pendeta kan. Nggak usah kita, keluarga kita aja. Betul sekeliling Kena kita. semua. Iya. Iya. Gue liat anak lu tadi malam minum wine tuh di kafe, padahal di kafe. Terus wine pula lagi kan, Yesus aja minum wine kan? Iya, benar. Istilahnya ya. Berarti boleh dong. Kena terus gitu kita ya, karena ekspektasi yang tinggi kita. Ekspektasi yang Nah cuman di titik sekarang ini aku memang jadi kayak ada sesuatu yang ngingetin terus. Ada satu orang pernah bilang gini, hidup yang layak dijalani itu hidup yang dievaluasi. Oke. Nah itu yang membuat ya udah lu pernah ngalamin ini kan, sekarang evaluasi. Ya. Kenapa lu jatuh? Di mana lu jatuh? Di kejadian seperti apa lu bisa jatuh? Siapa orang-orang di sekeliling lu? Jadi aku evaluasi. ya. Jadi mulai ngerubah habit, mulai ngerubah pergaulan, mulai ngelihat, kan kalau ada yang namanya dosa, orang tidak mungkin tiba-tiba zut ada di
Exactly. melakukan dosa. Oh enggak ya. Lu pasti punya langkah pertama sebagai pembukaan kan? Baby step-nya. Build up Iya. ya. Ya, baby Nggak ada step. orang yang tiba-tiba, ya gue berdosa. Ya, Nggak ada. ya. Entah itu dimulai di sesuatu yang belum jadi dosa, apa betul. istilahnya kita Betul. kompromi dengan hal-hal yang Kompromi, kecil ya. sampai akhirnya itu menggiring kamu untuk tiba-tiba kamu udah nggak berkuasa, Iya. udah nggak mampu Iya. dan jatuhlah kamu ke dalam. Jadi banyak hal yang aku pelajarin banget tentang mentorship, Iya. tentang bagaimana kita bisa ada di komunitas yang saling mengucapkan brutal fact tadi, Iya. tentang bagaimana kita menghidupi nothing to hide, Iya. nothing to lose, nothing to prove. Nanti itu Udah, lu semerdeka-merdekanya lu nggak perlu pembuktian, nggak perlu menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam kita, nggak perlu takut kehilangan apapun. Iya, Dan hari-hari ini menjadi hari di mana setiap hari aku evaluasi. Gitu. Gitu. Jadi memang benar-benar jadi lebih berhati-hati banget dalam melangkah. Kayak dulu teman-teman dari Jakarta kan kalau datang, temenin gue Frank kesini Frank, ayo masih ada serunya. Sekarang aku udah berpikir memang waktu kita melayani Tuhan, lu harus mengorbankan hal-hal yang seru. berarti lebih selektif. Ya, Lebih selektif. emang ada hal-hal yang ya udah, emang udah harus dikorbankan udah gitu. Karena lu memilih jalur ini gitu. Iya. Lu harus berani Ada sacrifice-nya. Ya, waktu lu jadi jemaat, ya oke, lu masih mau buat apa? Tapi waktu lu memutuskan, oh gue udah mau main musik nih di gereja, oh gue mau jadi WL nih di gereja, oh gue mau jadi apa di gereja, emang udah harus ada yang lu sacrifice. Iya. Nggak bisa enggak gitu. Ini nggak ngomong soal wah agamawi banget, bukan. Enggak, bukan. Bukan. When you want to give 100% of your life kepada Tuhan, lu harus sacrifice something memang. Berarti ada border yang kita mulai pasang. Iya, mau nggak mau. Mau nggak mau. Kalau memang ngerasa masih itu berat buat lu, ya udah lu jangan ke jalur itu. Jangan dulu, iya betul. Iya. Nah, aku jadi apalagi sekarang Tuhan percayakan jadi gembala gitu kan. Udah memang udah banyak banget yang harus aku sacrifice. Oke. Dulu waktu jadi musisi, masih bisa ada di jurang-jurang maut sedikit Iya. nih. Main-main sedikit di pinggir-pinggir. Iya, main-main sedikit di sekarang udah nggak bisa. Nah, aku ingat kan di part yang pertama, Bang Franky kan cerita kan bagaimana pas awal-awal ngalamin kejatuhan itu awal mulai kan karena sombong. Ya justru sekarang kita kebalikannya nih ya. Justru yang membuat kita ini semakin berhikmat, yang membuat kita ini semakin bijak dalam kita menjadi hamba Tuhan itu justru kita ini sadar bahwa kita ini lemah, betul nggak ya Bang Franky? Jadi kurang lebih seperti itu ya. Bahwa kita hamba Tuhan ini bukan orang yang sempurna. Betul. Kita ini punya kelemahan-kelemahan. Gitu. Betul. Nggak kebal sama yang namanya dosa, nggak kebal Iya. sama yang namanya tuh rasa jenuh, lelah, Iya, kesepian itu tadi. Iya. Dan itu adalah celah-celah yang kejatuhan itu bisa terjadi kalau kita nggak manage itu dengan baik, kita nggak sikapi itu dengan Bahkan Dengan baik. kalau saya Iya. lihat ya, kita orang kan pengkhotbah gembala itu kan juga orang panggung sebenarnya. Betul. Terus tadi di episode sebelumnya Bang Franky bilang panggung itu kan licin. Iya. Dan kita vulnerable ya, maksudnya gampang mudah di-attack sebenarnya. Iya. Entah itu pujian sampai godaan-godaan yang paling berat sekalipun. Nah, itu nggak bisa dihindari. Nah, apakah Bang Franky sekarang ini kan sudah gembala nih, merasa bahwa godaan-godaan itu masih tetap sama atau sudah berubah bentuk sekarang? Tetap pasti ada dong, pujian dan segala macam dong. Iya. Kalau itu sebenarnya balik lagi ke hal paling inti tadi ya. Kalau kita punya keintiman yang terjaga, kita jadi tahu bersikap kalau ada tempat-tempat licin tadi kayak pujian atau godaan-godaan. Aku salah satu kelemahanku, keuangan aku aman. Aman, biasa aja lah. Tapi wanita aku agak lemah. Tapi itu Jadi, problem laki-laki kayaknya. di kehidupan. Tapi ada yang enggak loh. Ada yang enggak? Ada yang enggak. Oh iya. Ya, seorang hamba Tuhan pria yang wanita enggak lemah, dia ke pria dia lemah. Saya udah mau ke situ. Saya tahan. Taunya diucapin juga. Ke pria dia lemah. Jadi kayak sekarang aku sangat menjaga diriku untuk tidak pernah semobil dengan wanita lain, Oke. tidak pernah makan berdua dengan Oke. wanita lain, tidak pernah WhatsApp dengan wanita lain untuk urusan-urusan yang di luar gereja. Di luar gereja. Di dalam gereja pun kalau misalnya udah berhubungan dengan deep talk, aku langsung Konseling seperti itu. aku alihkan ya. ke KVB. Oke. Jadi karena aku tahu di mana aku jatuh, disitulah aku bikin double tembok. Oke, berarti sekali lagi balik Iya. border lagi kita pasang, ya kan? Border. Nah, ini loh, aku yang sering dengar juga ya dari teman-teman ya, aku pernah loh ngalamin sesama hamba Tuhan juga ya curhat gitu ya ke aku cerita.
ngalamin burnout gitu ya, ngalamin masa-masa rendah lah dalam kerohaniannya dia. Dan dari ceritanya dia tuh aku nangkep kesan seakan-akan dia tuh kayak kaget kok dia mengalami itu semua gitu ya. Seakan-akan tuh kayak hal yang tabu gitu loh. Kok aku nih sebagai seorang Harusnya nggak boleh seorang nih. pendeta, kok aku nih Iya. ngalamin masa itu. Aku ngalamin masa yang aku tuh nggak pengen khotbah, Iya, nggak iya, pengen iya. pelayanan. Bahkan dia cerita sampai nggak pengen ketemu jemaatnya gitu ya. Mungkin karena banyak masalah pastoral gitu ya. Iya. Sampai dia tuh mungkin ngerasa itu. Nah itu kan juga menurut aku nggak bener ya gitu ya. Bahwa kita, kalau tadi dari ceritanya Bang Franky kan kita juga harus menerima diri kita nih bahwa Tuhan tuh nggak pakai kita karena kita ini hebat. Iya. Dan bukan berarti pada waktu Tuhan tuh pakai kita ini jadi manusia super yang nggak pernah ngalamin Iya. itu semua. Gitu loh. Iya. Nggak pernah ngalamin yang namanya kadang kita ini juga suntuk gitu ya. Iya. Ada masalah keluarga, itu kan tadi udah diomongin juga ya. Ada masa-masanya kita buntu gitu dalam pelayanan kita. Nah Bang Franky kira-kira pernah nggak ngalamin Iya. masalah seperti itu, dan ada nggak advice atau something yang bisa di-sharing sama kita? Nah aku sebenarnya kan baru bisa dibilang jadi kayak new kids on the block lagi nih. Baru balik ke pelayanan gitu kan. Iya. Jadi kayak baru 5 tahun 6 tahun terakhir baru Iya. aktif lagi di pelayanan. Pernah ngerasain burnout? Belum. Kalau dalam masa yang ini Masa ya, yang ini. Sekarang yang ini. Iya, belum. Nah, aku lihat kenapa bisa belum. Pertama, aku rapihin hal-hal yang dulu bikin aku burnout. Oke. Ya. Berarti sudah punya pengalaman. Iya. Evaluasi tadi kan. Tambah Iya. bijak sekarang. Jadi Terus- dari yang dulu orang alamin sekarang belajarannya apa gitu Betul. ya? Sekarang Oke. wiser dia. Nah, salah satunya juga di pelayanan pengembalaan yang sekarang, aku menghindari I do everything. Aku menghindari banget. Oh, oke. Jadi benar-benar aku ngerasa kesanggupanku cuman ada di sini. Aku harus cari leaders yang lain untuk bisa cover yang hal-hal yang lain. Betul. Itu bikin aku sekarang, waduh, bukan santai ya, tapi kayak ini masih di kapasitas gue nih. Jadi kalau gue ada di level 7, apa yang gue kerjakan sekarang masih di 7 nih, nggak ngelebihi apa kapasitasku gitu. Nah kedua, aku bersyukur banget KVB itu orang yang bisa jadi stress release-ku. Oke. Stress release. Nah banyak orang pasangan hidupnya itu malah jadi sumber stres. Bukan Coba. stress release tapi stress maker. Interesting. Coba bisa diceritain nggak? Stress Ya, release jadi- maksudnya gimana? Dia itu orang yang bisa memberi jalan keluar terhadap Oke. apa yang lagi jadi pergumulanku. Oke. Oke. Aduh, gue nggak ada ide nih. Ngobrol sama dia tuh menyenangkan. Aku bisa dua kali 24 jam nggak keluar rumah, ada di rumah, dan isinya cuma ngobrol. Nah, aku nggak tahu apakah itu bisa tercipta di semua keluarga, karena memang nggak mudah mendapat Iya, betul. pasangan yang ngobrolnya bisa klik, Bisa nyambung. dan bisa jadi stress release tadi. Itu buat gue tuh kayak, wah ini mah kasih karunia banget lah, bisa dapat pasangan hidup yang bener-bener bukan cuma suportif, tapi gue happy kalau ngomong sama lu gitu. Ya. Sorry, ini ngomong dalam topik pelayanan ya? Apa aja? Oh, apa aja? Apa Tapi aja? kalau topik pelayanan juga nggak nyambung? Nyambung. Nyambung ya? Pelayanan Pastoral gitu nyambung? Ngomongin kelemahan-kelemahan Iya. pikiran nyambung, dia sangat open, terbuka, nggak judging. Ya. Jadi emang bener-bener apa ya, mau burnout juga gue kayak kehabisan alasan burnout apa ya. Pelayanan udah banyak yang membantu, kehidupan pribadi gue sangat open. Teman-teman yang brutal fact ada, ya kan. Gue jadi nggak kayak Eagles flying solo gitu. Ya. Jadi kayak banyak banget yang nemenin gue nih di pelayanan ini. Ya. Jadi 6 tahun terakhir ini aku ngerasa Ya. Ini emang mesti nonton yang part satunya ya. Gitu ya. Iya. Kalau nonton part satunya kan udah dibahas sama Bang Franky bahwa dulu pembelajaran di masa lalunya itu adalah dulu terlalu sibuk, betul, terus berjalan sendiri. betul, Nah ini dari pengalaman itu sekarang pembelajarannya adalah kita nggak boleh terlalu sibuk. betul. Justru itu kesombongan ya. Iya, Sombong kita bisa Gampang ngelakuin banget kita semuanya, sombong. kita hebat bisa semuanya. Jadi sekarang mulai mengerti bahwa kita bukan manusia super, nggak bisa semuanya didelegasiin, terus mulai untuk berjalan tuh bareng-bareng gitu. Ada rekan-rekan sepelayanan lah gitu ya. Bersyukur kalau bisa istri kita juga di situ. Betul. Iya. Adulam Ministry, Iya. kan di episode sebelumnya kita udah sedikit kasih pengertian tentang Adulam ya. Bahwa orang-orang yang tidak mudah di-manage, tidak mudah diatur. Nah, di Bang Franky punya pelayanan ini, ketemu orang-orang yang seperti itu,
ada nggak bikin sampai kesel gitu atau lu nih ngomong berkali-kali kan nggak ada gitu ya. Itu kan mungkin gitu. Ini mesti berhati-hati, jangan sampai jemaatnya Bang Franky ada yang Belum nonton. Tapi bagus juga sekalian. Nah, mesti denger nih. Ada. Cuman keselnya berbeda. Keselnya mungkin kalau zaman dulu ya kan aku pernah rintis sebuah komunitas juga ya. Iya. Kalau zaman dulu itu aku kesel terhadap seseorang jemaat misalnya, tapi lebih karena for the sake of gereja. Oke, kok dia nggak mau sih? Nggak mau pelayanan sih? Iya, gitu ya? kalau apa? Bisa Ikut aturan atau apa nih maksudnya? apa aja ikut Apa aja? aturan, nggak mau pelayanan. Oke. Ini kan gereja nih punya Tuhan, gereja ini harus berkembang. Oke. Masa lo nggak mau sih? Jadi goalnya itu untuk orang ini bisa dipakai gereja lah. Iya. Intinya kurang lebih Dipakai, kayak gitu ya. iya, Oke. paham. Sekarang iniku berubah karena aku sadar bahwa yang kita bangun bukan gerejanya, yang kita bangun orangnya Iya. gitu. Kebalik sekarang. Oke. Nah dulu aku merasa aku kayak memakai kamu untuk Membangun gereja. membangun gereja ini. Kalau sekarang Itu sebenarnya kita sendiri, Iya. ambisinya It's kita about sendiri. us. Karena kita ngerasa itu gereja kita gitu ya. Kita sebenarnya memanipulasi mereka. jadi sekarang aku bisa lebih legowo ngomong sama mereka, guys, yang mau aku bangun tuh kamu loh. Yang kita sayang tuh kamu. Bukan ministry. Kita berani bayar harga semahal mungkin for you. Oke. Gitu. Iya. Jadi Ini kalau ada konsep apa-apa berbeda juga ya. untuk keuntungannya dia, dan kalau ada apa-apa juga sebenarnya yang rugi dia sendiri. Dia sendiri. Gitu. Iya. Jadi keselnya udah jadi kesel yang bener gitu. Iya. Dulu kayaknya keselnya kesel. Tapi tetap kesel juga dong. Ya, Nggak cuman kesel. kan jadi bisa lebih punya daya tahan Iya. kan. Ya. Kalau dulu keselnya egois ya. Bisa Betul, dibilang gitu kesel ya, egois. self-centered, centernya di kita. Kalau sekarang sebenarnya untuk kepentingannya dia sendiri juga. Iya. Oke, berarti Adula Ministry ini Bang Franky menjalaninya walaupun ada kerikil-kerikil kesel tapi cara menanganinya sudah berbeda dengan waktu yang dulu ya. Iya. Nah, apakah ada penanganan khusus kan Bang Franky kan ada 2 pengalaman nih. Waktu dulu pelayanan dulu kan tidak menangani orang-orang yang seperti Iya. sekarang. Iya. Apakah yang sekarang punya ini ada penanganan lebih spesial atau khusus? Karena kan tidak mudah. Iya. Sebenarnya dulu waktu di GET juga aku hampir sama sebenarnya. Kita nampung orang dari penjara. Oh, Iya. kondisinya sama. Tinggal bersama-sama dengan kita. Oke. Semua leaders juga rumahnya terbuka untuk anak-anak itu tinggal di rumah. Cuman waktu itu aku kayak nggak bisa full fokus karena keliling. Sibuk di luar. Ya itu juga mungkin yang bikin kayaknya nggak bisa jalan nih gitu loh. Oke. Itu jalan berapa lama? Jalan 3 tahun habis itu. Jalan 3 tahun. Ya. Sebenarnya bubarnya juga bukan karena udah nggak ada yang mau pelayanan, bubar bukan. Karena ada sebuah tempat yang kita sewa harganya murah, terus tiba-tiba tempatnya ditutup. Waktu itu Taman Ria Senayan berkasus kan ditutup tempatnya. Kita nggak bisa dapat lagi tempat yang outdoor. Iya. Jadi lebih ke alasan itu. Akhirnya kita pindah ke rumah lagi. Ketemu di rumah lagi. Terus yang udah mulai datang udah hampir 250 orang. Waduh, gimana Ya kan tuh? susah kalau untuk Susah, datang iya. ke rumah. Akhirnya ya makin sedikit. Lepas. Oke. Jadi aku pernah ada di situasi itu. Cuma mungkin dengan kapasitas diri yang berbeda ya. Iya. Ya, Jadi waktu itu orang kumpul karena ada superstar yang bikin Itu sih. tempat kebaktian nih namanya Iya. Franky Jombing dan di situ ada Fiona Pais, ada One Way iya, Band, iya, ada iya. semuanya ngumpul di situ. Superstarnya semua ada di situ. Jadi orang ngumpul karena superstar. Iya. Nah yang sekarang aku menjalaninya kayak kok lu mau ngumpul ya kan nih jatuh loh. mantan nih. Ini Udah bukan penjahat superstar loh, lagi udah bukan ya. superstar loh. Kalau Iya. mau dengerin gua Iya, ngomong iya, ya, iya. kalau mau digembalakan ya. Jadi aku ngeliat, aku menggembalakannya dengan hati yang penuh kasih karunia karena ngelihat kasih karunia Tuhan yang aku Iya. rasain. Orang-orang ini adalah orang-orang yang perlu terima kasih karunia. Jadi Iya. kayaknya, oh ini sih udah waktunya Tuhan. Aku ingat banget ya tahun 2019 sebelum COVID, ada orang message di Instagram. Dia bilang, sorry ganggu waktunya Bang Franky. Tuhan mau ngomong sama Bang Franky lewat aku. Oke. Tuhan bilang ada pintu yang dulu tertutup buat Bang Franky, tapi Tuhan mau buka pintu itu. Dan pintu itu adalah pintu pengembalaan. Pintu penggembalaan. Wah. Jadi Tajam siap banget, banget. tajam banget. Tajam banget. Itu sebelum Adula mulai Masih komunitas kecil-kecil itu. kecil itu. Ya. Wow, itu Iya. sebuah peneguhan ya, Iya, confirmation. peneguhan. Ya, ada quote bagus juga yang aku tiba-tiba ingat waktu Bang Franky cerita tadi ya. What we try to attract people with, that's what we
can keep them with. Iya. Ya, jadi kalau dulu kan berusaha tracknya pakai superstar, pakai ketenaran kita ya harus mempertahankannya pakai itu. Pakai itu terus. Kalau sekarang ya Betul. udah yang dijual benar-benar Injil dan kasih karunia Kristus. Jadi Tuhan yang pelihara. Tapi sorry loh Bang, maksudnya banyak gereja masih pakai cara yang seperti itu. They use the superstar to keep people in the church. Ya, tapi kan it's about time ya. Yang Masalah gitu-gitu tidak akan bertahan lama ya. Ya kita udah lihat Matter of time ya. video klipnya udah banyak lah tentang yang gitu-gitu. Iya. Wow. Jadi burnout-nya mungkin kita yang curhat kali kita yang burnout. Jadi nanti setelah sesi ini kita curhat sama. Dia udah paket lengkap nih Ton, paket lengkap. Istrinya stress relief, kalau saya pakai istilah rest area. Rest area betul. Rest areanya ya kan sudah ada jemaat-jemaat yang mendukung, ya delegasinya bagus. Kita nih kayaknya mesti curhat. Tapi kalau aku boleh simpulin ya dari pengalamanku pribadi juga, terus dari aku juga belajar dari banyak yang Bang Frankie sampein gitu ya. Mungkin kita sebagai khususnya teman-teman di dunia pelayanan sesama gembala atau hamba Tuhan ya, kita nggak boleh lupa bahwa sebenarnya kita ini nggak lebih hebat dari jemaat kita juga. Betul. Ya, bagaimana jemaat kita tuh perlu untuk dibina, digembalakan, dikasih makan, kita pun juga sebenarnya punya kebutuhan yang sama. Iya. Kita nggak boleh lupa. Kita bisa ngalamin yang namanya burnout, kita bisa ngalamin yang namanya tuh capek, segala macam. Ya, itu tandanya bahwa kita ini bukan manusia super. Betul. Kita juga masih butuh kasih karunia Tuhan. Kita juga masih butuh untuk kita ini mentor-mentor rohani. Tadi Bang Frankie bilang ya, leader-leader dan orang-orang tuh yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Karena sering banget loh terjebak kan, seakan-akan kayak, kita harus menggembalakan jemaat kita. Kita pusing sama hidup matinya jemaat kita, sampai kita lupa bahwa kita sendiri juga perlu digembalakan. Iya, perlu digembalakan. Betul. Gitu loh. Iya. Dulu saya ingat orang tua saya dicurhati persoalan dari jemaat. Pasti kan Bang Frankie juga gitu kan? Jemaat curhat banyak buat gembalanya. Pertanyaan berikutnya, habis itu gembala habis dituangin sampah ini mau buang kemana ceritanya gitu kan? Nah itu terjadi, it happens for pastors ya. Dan yang penting bukan curhatnya doang, tapi yang bisa ngomelin kita, bisa negur Nah, yang Bang Frankie tadi bisa noyor kepala kita siapa. toyor Itu kalau di Bang Frankie tadi mungkin bisa di-sharing lagi. Kalau yang baru nonton part kedua ini ya, Bang Frankie juga punya orang-orang Ada juga ya. Aku ada 4 mentor yang 4 mentor untuk toyor-toyor tuh. Iya. Seberapa bebas mereka bisa sama Bang Frankie? Bebas banget sampai kata-kata paling kasar mereka udah ngomong. Mereka ngomong. Iya, negur, marahin gitu ya. Dan Bang Frankie pun terbuka banget ya sama Terbuka. mereka. Terbuka ya. Iya. Nah, ini kan keterbukaan Bang Frankie dengan para mentor 4 orang ini kan harus dibuild di atas sebuah trust. Iya dong. Betul. Nggak mungkin tanpa apa-apa langsung tiba-tiba langsung terbuka gitu kan nggak mungkin. Nah, apakah butuh waktu lama untuk bisa membuild trust ini supaya mereka bisa ada di circle akuntabilitas Ya. seperti itu? Sebenarnya mereka bukan orang baru juga. Mereka adalah orang-orang lama yang dulu pernah mementor. Oh. Jadi aku kembali. Jadi lebih smooth. Iya, liatin gua please. Aku pernah gagal, aku pernah bikin salah. Sekarang please jadi mentor aku lagi. Oke. Jadi lebih gampang, lebih smooth ya Karena maksudnya. udah tahu lama mereka juga gimana. Iya. Oke, ini obrolan yang luar biasa banget. Luar biasa. Mungkin untuk nutup sesi kita kali ini, Bang Frankie, aku nggak tahu ya, ini tadi tiba-tiba muncul aja dalam pikiranku. Ada nggak kata-kata atau nasihat terakhir mungkin buat teman-teman yang udah ngalamin kekecewaan, ngalamin capek, atau mungkin kegagalan juga di dalam pelayanan? Ada encouragement atau nasihat khusus nggak buat teman-teman kita? Sebenarnya isi dari podcast kita pasti akan sampai pada satu kesimpulan bahwa Tuhan nggak pernah nyerah. Iya. Tuhan nggak pernah nyerah. He never give up. Aku pikir itu aja sih. Kalau kalian meresapi kebenaran itu, kenapa kalian mesti nyerah? Yes. Yang punya Saya kehidupan setuju. aja nggak nyerah kok. Dia nggak nyerah. Apalagi cuma yang dipinjemin kehidupan. Wow. Iya. Itu aja sih. Luar biasa. Kita sudahi dulu podcast kali ini.
Habis ini kita mau nangis-nangisan bareng ya di belakang. Saling menguatkan. Ya. Aku mungkin tutup dengan satu ayat ya. Tadi somehow aku tiba-tiba keingetan ayat ini. Mungkin ini bukan ayat yang populer, tapi harapanku ayat ini bisa jadi sebuah encouragement dan reminder yang berguna buat kita semua ya. Mazmur 103 ayat 14. Sebab Dia, Tuhan ya, sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Gitu ya. Jadi memang Tuhan dari awal tuh tahu bahwa kita ini manusia berdosa, manusia yang penuh dengan kelemahan. Dia nggak pernah expect kita ini menjadi manusia yang sempurna, yang hebat. Ya kadang kitanya aja yang kejagoan gitu ya, kesombongan ya, kita sendiri yang ngerasa hebat, kita ini yang jago. Tapi Tuhan nggak pernah expect itu dari kita. Yang Tuhan mau adalah untuk kita terus bersandar sama Dia, berharap sama Dia, dan cukup rendah hati untuk mau terus dibina, dididik dan dimurnikan. Oke. Ya. Sahabat Babel dan Kavi, kita ucapkan terima kasih buat Bang Franky ya, yang sudah 2 episode ini menemani kita ya. Sekali lagi jangan lupa nonton episode sebelumnya ya bagi Anda semua ya. Dan terakhir, jangan menyerah karena Tuhanmu tidak pernah menyerah terhadap engkau. Yes. Sampai ketemu episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan episode kali ini. Dan tetap nantikan episode kita yang selanjutnya dengan judul yang lebih menarik. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman semua. Thank you.